Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus sekalian, sore ini saya mengantar keberangkatan jamaah haji Aceh. Jamaah haji Aceh ini rata-rata menunggu gilirannya itu 34 tahun. Ya, 30. Ada juga yang sampai 50 tahun. Ya, karena itu waktu Menteri Haji datang ke sini saya minta tambah lagi ya tahun depan itu. Saya lihat juga tadi sebagian juga jamaahnya sudah tua ya, lansia. Bahkan tadi saya lihat ada yang umurnya 82 tahun. Ya, tapi sehat saya lihat. Ibu-ibu 82 tahun. Mereka gembira sekali ya. Jadi ada berapa persen? 23% ya lansianya. Karena itu petugas kita memang sudah disiapkan untuk bisa membimbing dan juga pemondokan juga sudah semuanya settle di Mekah. Dan yang saya minta diwaspadai karena cuaca di Mekah sekarang cukup panas. 42, 43 derajat. Sehingga mereka harus bisa menjaga diri, selalu membawa air untuk minum, untuk menghindari panas yang terik, dan juga jangan memaksakan diri ya untuk berlebih dalam ibadah supaya bisa mengikuti nanti acara yang paling penting yaitu acara puncaknya ketika melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah, kemudian juga di Mina, lempar jumrah dan juga yang lain-lainnya. Jadi itu tadi saya pesan kepada mereka supaya betul-betul menjalankan ibadah haji ini dengan baik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai sibuk dengan yang lain-lain. Jangan sampai tawaf di pasar. Ya, tawafnya di Ka'bah saja. Ya. Saya kira itu. Saya Farida Pak dari Indonesia Pak. Pak mungkin ada evaluasi dari Pak Wapres terkait beberapa kali penerbangan itu mengalami keterlambatan dan ini masih menjadi sorotan. Kemudian apa ada himbauan dari Pak Wapres? Kemudian yang kedua terkait masalah visa ziarah Pak yang disalahgunakan untuk haji Pak. Ini beberapa jemaah yang di tanah suci di razia ya Pak oleh ASAR. Nah mungkin ada imbauan dari Pak Wapres untuk kedepannya tidak disalahgunakan Pak visa ziarah untuk haji. Ya, ya. Soal keterlambatan saya kira Kementerian Agama sudah menegur Garuda supaya jangan terlambat lagi, dan Garuda sudah menyiapkan diri untuk terus memperbaiki ya masalah-masalah teknis itu memang sering terjadi ya, karena itu sudah dihimbau sehingga pihak Garuda supaya jangan lalai, harus siap karena ini masalah pemberangkatan sejumlah banyak orang, banyak yang sudah tua, jangan sampai kelelahan menunggu berjam-jam untuk terbang. Padahal di perjalanan juga panjang, di sana juga banyak, sehingga jangan sampai ditambah lagi dengan kelelahan untuk menunggu. Itu saya kira sudah ada prosesnya itu. Kemudian masalah visa ziarah, saya kira sudah ada aturannya ya. Aturannya itu ziarah tidak boleh digunakan untuk haji. Dan itu ada konsekuensinya. Karena itu kepada travel, biasanya kan ziarah itu kan travel. Nah travelnya harus jangan menyalahgunakan ya kesempatan untuk memberangkatkan ziarah itu, kemudian juga merekayasa sampai kepada haji. Dan nanti akan ada kesulitan-kesulitan juga yang dihadapi oleh jamaahnya. Ya ada proses-proses. Kalau di sana nanti tidak bisa berhaji juga, karena dia tidak pakai visa haji, kan tidak bisa masuk. Keduanya nanti ketika pulang menjadi masalah, karena dia visanya visa ziarah.
hal yang penting. Saya minta juga Kementerian Agama nanti juga terus menertibkan travel umrah itu. Ya, ini ke depan jangan sampai kita bikin masalah dengan pemerintah Arab Saudi. Jangan juga membuat masalah untuk para jamaah kita sendiri mengalami kesulitan-kesulitan. Saya kira itu. Ya. Ya. Lain Pak, ini mengenai RUU penyiaran yang sedang didorong di DPR. Nah, ini kan melarang liputan investigasi disiarkan, dan memang di beberapa fraksi sekarang sudah mulai seperti ingin menunda undang-undang ini. Tapi pemerintah sendiri sikapnya seperti apa? Pak Wapres sendiri sikapnya seperti apa? Ya, kita kan ini inisiatif DPR. Ya, artinya pemerintah itu ya menunggu. Karena itu pemerintah minta supaya diadakan pembicaraan dengan semua stakeholder ya. Ya, supaya dilibatkan semua stakeholder untuk memberi masukan-masukan di dalam supaya tidak terburu-buru ya di dalam memutuskan ini. Yang penting itu masalah kebebasan pers sesuai dengan undang-undang yang ada tidak terkendala. Kemudian masalah investigasi saya kira itu hak publik juga diberikan kesempatan, tentu saja dengan aturan-aturan yang perlu disepakati seperti apa. Ya, jadi artinya itu kita pemerintah itu tentu saja mendorong adanya perbaikan-perbaikan yang masih perlu, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan kebebasan pers. Tapi juga tentu harus ada juga aturan-aturan yang harus disepakati. Ya, caranya bagaimana, termasuk investigasi tadi itu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.